Faslun fit tahalluki bil wuddi. Pasal menjelaskan mengenai bertahalluq dengan sifat apa? Al-wadud. Al-wadud ya, ada asmaul husna al-wadud ya. Al-wadud bil wuddi, sifat cinta al-wadud yang maha mencintai. Wa utawi al-wadud iku al-muamilu kang memperlakukan supaya al-wadud ibadahu ing kawulane Gusti Allah bi thamaratil widad kelawan buah kasih sayang. Sifat lan asma Allah al-wadud niku al-wadud yang maha memberi kasih sayang, itu berarti Allah yang maha memperlakukan hamba-hamba Allah dengan buah kasih sayang. Wa thamratu ma'rifatihi, manfaat mengenalinya adalah raja'u wuddihi bi ta'atihi, harapan diberikannya kasih sayang Allah pada kita karena ketaatan kita kepada Allah. Wa tahalluq bihi bi widati maulaka, dan berakhlak dengan asma al-wadud itu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa widatu rusulihi, dan mencintai rasul-rasul Allah. Wassalihin wa wassalihina, lan pira-pira wong saleh min ibadi saking kawulane Allah. Jadi kita ini kalau ingin meneladani sifat lan asma Allah al-wadud itu harus tidak ada solihatnya, dengan menebarkan rasa cinta pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul dengan sering membaca sholawat dan seterusnya, dengan Allah dengan zikir dan seterusnya, kemudian dengan para orang-orang soleh, rasa cinta pada orang-orang soleh, bukan solihat ya. Beda lagi kalau solihat. Wassalihina, dan orang-orang soleh kita harus mencintai, tidak boleh memusuhi atau tidak boleh membenci sama orang-orang yang soleh. Kalau itu bisa kita lakukan, berarti kita sudah mengamalkan atau berakhlak dengan sifat al-wadud. Faslun fit tahalluq bil haqqi, pasal menjelaskan mengenai menteladani dengan asma al-haq. Al-haq, maha benar, maha benar. Inju ila lamun den dadekaken apa al-haq bimakna dzil haqqi, kelawan makna pemilik kebenaran, maka fasamratu ma'rifati al-mahabbatu wal makhafatu. Jadi buah atau manfaatnya meneladani asma Allah al-haq itu berarti munculnya rasa gentar dalam diri kita dan rasa takut, khawatir kalau gitu ya. Wa tahalluq bi mutaba'atil haqqi, dan berakhlak dengan mengikuti kebenaran. Wa ayakuna, supaya jadi min alil haqqi, dari ahli hak, bi kulli halin, kapan saja. Jadi kalau misalnya ada nyanyian maju tak gentar membela yang benar, lah itu sudah mengamalkan tahalluq bil haq. Kalau bela yang bayar beda lagi urusannya ya. Sudah bela yang bayar. Kalau dulu ya itu ya, kampanyenya mesti maju tak gentar bela yang bayar. Nah, ini yang benar menurut tahalluq bil haqqi ini adalah maju tak gentar membela yang benar. Jadi wa ayyakuna min ahlil haqqi bikulli hal, kan gitu. Ya kapan saja, pokoknya yang benar kita bela. Pokoknya benar loh ya, lah benar itu menurut ketentuan Allah, bukan benar menurut pendapatnya sendiri, kan gitu. Faslun fit tahalluq bil quwwah, pasal mengenai tahalluq bil quwwah. Biasanya al-qawiyul matin, ngerti nggih? Al-qawiyyu al-matinu. Al-qawiyyu kang maha kuat, al-matinu kang kokoh, yang kukuh. Wa thamratu ma'rifati, lan utawi buah makrifat
asma Allah al-qawiyyu al-matinu iku mahabatu rasa gentar kita dumateng Allah, wa ijlalu lan ngagungaken kita dumateng Allah, wal i'timadu alailan bersandar pada Allah ala kuwati ing atase kekuatan Allah. Jadi orang yang meneladani asma Allah al-qawiyyul matin itu berarti mampu selalu bersandar pada Allah, atas kekuatan Allah, tidak bersandar pada kekuatan yang lain, kan gitu. Tidak ada kekuatan yang lain bisa untuk kita sandari kecuali sandaran kepada Allah. Wa tahalluq bihi bi an takuna qawiyan fi dinika. Tahalluqnya, meneladaninya itu bi an takuna qawiyan, supaya kalian menjadi kuat fi dinika, di dalam agama kita, kuat agamane. Biantakunalanya lamun yen toh ono sapa sira iku kawiyan kuat fi dinika ing dalam agama sira, matinan turkan kokoh fi nafsika ing dalam awak sira, malian tur mantep bi taati maulaka kelawan taat Allah. Itu namanya bertakhalluk dengan sifat al-qawiyul matin. Biasanya kita kan ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin gitu. Ikfina syarrad dzalimin gitu. Lah nek ten mriki qawiyul matin iku carane kita harus kuat di dalam beragama kita, kokoh diri kita, tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda, kemudian taat pada Allah mantap gitu. Tidak ada keraguan sama sekali, itu al-qawiyul matin gitu. Kan kalau ayat qawiyyu ya matin ikfina syarrad dzalimin itu kan kita berdoa, ya Allah yang maha kokoh, yang maha kuat, jagalah kami dari orang-orang zalim ya. Keburukan orang-orang yang zalim, karena orang zalim sering ingin membuat buruk kita. Maka kita berlindung dari Allah yang maha kuat tadi itu. Qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin ikfina syarrad dzalimin. Faslun fit tahalluq bil wilayati syar'iyyah. Ini bil wilayati syar'iyyah asma Allah al-waliyyu, berarti al-waliyyu nggih to urutane al-wali nggih, qawiyul matin al-waliyyu. Al-waliyyu samratu ma'rifatihi iku utawi buahe mengenali sifat atau asma wali iku al-i'timadu bersandar ala tadbiri ing atase pengaturane Gusti Allah. Semua sudah diatur, semua sudah ditertibkan, semua sudah diurutkan, sudah ditoto, sehingga tatanan Allah itu kita mesti bersandar pada tatanan Allah gitu. Waridho bitakdiri, dan rela dengan ketentuan Allah, ya sudah ditakdirkan seperti ini, kita tidak boleh menghayal gitu ya, tidak boleh membayangkan sesuatu yang di luar ketentuan kita gitu. Nrimo ing pandum dalam bahasa Jawa niku waridho bitakdirihi, i'timad ala tadbirihi, ridho bitakdirihi, wa tahalluq bidzalika, berakhlak bidzalika kelawan mengkono-mengkono sifat asma Allah al-wali, liman baliya biwilayatin ayat staida lil maula alaih, bagi orang yang kebetulan diberi amanat untuk menjabat itu ya, menjadi pejabat atau penguasa, supaya sungguh-sungguh memikirkan rakyatnya. Artinya ayat staida lil maula alaih, bersungguh-sungguh melindungi rakyatnya. Bagaimana bentuk sungguh-sungguhnya? Ya tentu karena negara kita misalnya negara hukum, ya harus tunduk pada hukum semua tanpa pandang bulu misalnya gitu, supaya rakyat terlindungi betul-betul itu. Kalau seorang pemimpin sudah menjalankan melindungi rakyatnya sepenuh hati, itu berarti sudah meneladani asma Allah al-waliyyu. Wa yang sahu bijal bima yakdiru alai minal masoleh, dan selalu memberikan nasihat-nasihat
hal-hal yang bisa halal baik ya yang bisa kita ambil gitu. Wa daf'u ma yaqdiru alaihi minal mafasid, dan menolak atau menghindari hal-hal yang merusak. Jadi kalau seorang presiden menghimbau pakai masker supaya kita aman dari pandemi, ya itu sudah benar itu. Pemimpin menyarankan supaya mencuci tangan. Pokoknya zaman pandemi itu loh, itu sudah benar itu, karena bagian dari pengamalan berakhlak dengan asma Allah al-waliyu. Kalau pemimpin malah gak percaya, ojo gelem. Wah, itu jenenge salah. Karena memang pandemi harus dicegah supaya tidak ketularan kita. Tapi itu yang baik-baik juga harus dinasehatkan, makanan yang bergizi gitu ya, olahraga dan seterusnya gitu. Menulis nulis terus ngisi ning jurnal gitu ya, nanti dapat fee kan gitu. Dianjurkan terus itu. Jadi penganjur kebaikan dan menyuruh supaya menghindari hal-hal yang merusak itu harus diucapkan terus oleh para pemimpin. Jadi mulai misalnya rektorat ya, dekanat gitu, kepala PJM kepada sekretarisnya gitu. Pak Bupati sama rakyatnya dan seterusnya, para pemimpin itu namanya at-tahalluq bil wilayati syar'iyyah atau asma Allah al-waliyu. Yang terakhir nggih. Wis setunggal malih. Faslun fit taqdimi wat ta'khir, al-muqaddimu wal muakhiru. Asma Allah al-muqaddimu wal muakhiru. Al-muqaddimul muakhiru samratu ma'rifati ma utawi buah ma'rifate muqaddim muakhir iku al-mahabbatu wal ijlal, rasa gentar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wal itimadu alaihi lan bersandar alaihi ngatasé Allah fi taqdimi ing dalem dingenaken Allah wa ta'ala nang akhiraken Allah wa warajau ayuqaddimaka bi taatihi, dan kita berharap dengan meneladani asma Allah muqaddim muakhir itu supaya kita didahulukan atau mampu mendahulukan taat kepada Allah. Wa khaufu ayu akhiraka bi maksiati, kita khawatir atau takut kalau kita berbuat maksiat, mengakhirkan. Jadi mendahulukan yang taat dari mendahulukan ketaatan dan mengakhirkan kemaksiatan gitu. Kita berharap seperti itu kalau kita berteladan kepada asma muqaddim wal muakhir. Wa tahalluq bima, berakhlak dengan dua sifat ini iku bitakdimi ma umirta bitakdimihi wa ta'khiru ma umirta bitakhirihi. Kita bertakhaluknya yaitu dengan mendahulukan apa yang diperintahkan untuk didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Apa yang harus didahulukan, ya panjenengan bisa mengurutkan sendiri apa yang harus didahulukan. Misalnya antara berbuka, iftar atau sholat maghrib. Biasanya kan begitu jenengan. Iki mangan dhisik apa sholat gitu ya. Ini bitakdimima umirta bitakdimihi. Kalau memang, kalau katanya Gus Baha, kalau niatnya sholat dulu nanti biar makannya tenang, itu berarti sholatnya kanggo nenangne mangan, kebalik. Lah nek mangan dhisik engko salate ben tenang, berarti mangkat dhisik sing apik. Lah ngoten to. Ah kuwi ala santri biasa begitu. Babet habis pokok sak meja entek lagi salat, iku apik. Soale salate engko tenang. Adane keri balik. Adane maghrib balik keri. Prakteke ngoten berkewarken bingung sik gosak-gosek akhirnya isya. Waktune kare sithik nggo salat maghrib langsung salat isya. Jan pengalaman kanca-kanca niku. Bi antuqaddimal amathila alal aradhili. Kita juga mendahulukan yang mulia mengakhirkan yang hina. Tentu ini dalam perilaku ya. Perilaku yang mulia mesti kita dahulukan. Wa antuqaddima au jabat taati ala wajibiha.
mendahulukan yang ketaatan yang paling wajib baru yang wajib. Jadi wajib itu ada yang lebih wajib. Lah napa jenengan sing paling wajib? Ya jenengan pikir piyambak kan, wonten ya barang sing wajib. Wa afdhalahuma ala fadhiliha, yang paling utama kemudian baru yang utama. Wa mudayyi koha ala muwassi'iha. Nah ini yang waktunya sempit ya didahulukan gitu. Nah itu tadi kontroversi, kontradiksi antara makan apa sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya sempit loh, maka untuk lebih amannya sholat dulu, tapi tergantung niatnya tadi gitu loh. Niatnya dalam rangka mendahulukan sholat maghrib karena waktunya pendek, nah itu pas dengan takhalluk dengan asma Allah al-muqaddimu wal muakhir gitu. Wa bi an tuqarriba al-qurabati wat ta'at ila awailil awqat gitu, supaya kita ini bertakarub kepada Allah dan melaksanakan ketaatan di awal waktu. Begitu diumumkan itu langsung, itu terbaik lah. Begitu adzan langsung sholat gitu. Kalau bulan puasa kan begitu adzan terus minum dulu ya, minum. Nah, disunahkan kurma, tapi ini kampus tidak membagi kurma ya. Bagi supaya beli sendiri-sendiri gitu ya. Bagi kurma. Fa innallaha mongko iku sedune mongko fa innallaha mongko sedune Allah Subhanahu wa taala iku maddaha muji sapa Allah alladzina ing wong akeh yusariuna kang age-age sapa alladzina fil khairati ing dalam kebagusan gitu. Jadi Allah itu memuji orang-orang yang menyegerakan dalam kebaikan gitu. Makatan faslun fit takhalluq bil birri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ma syi'ta ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu tujina biha min jamil ahwali wal afat wa tawaddilana biha jamil hajat wa tutaruna biha jamil syaihat wa tarfa'una biha intaqal darajat wa tubalighuna biha syal ghayat min jamil khalqi wa hayati wa badalaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.